Hello, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1211 Membunuh Dewa Spiritual Sepenuhnya. Monumen penekan penjara Wanzang bertabrakan dengan meteorit, seperti dua bintang bertabrakan, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk di bawah riak energi. Ledakan. Dalam cahaya api yang memenuhi langit, meteorit besar itu terdorong mundur dengan liar dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar di dalam tanah. Orang kuat dengan semangat spiritual sempurna dikalahkan oleh Luming dan dirugikan. Tidak jauh dari situ, Mujue hampir mati ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak mampu mengalahkan orang kuat dengan spiritualitas sempurna. Kekuatan tempur macam apa ini? Menekan. Sebuah suara dingin datang dari monumen penindasan penjara dan terus menekan meteorit besar itu. Pada saat ini, cetakan telapak tangan besar datang dari samping dan menghantam monumen penekan penjara. Menghalangi monumen penekan penjara, itu adalah pria kuat lainnya dengan spiritualitas sempurna. Menabrak. Mengambil kesempatan ini, meteorit besar itu terbang keluar dari tanah dan bertemu dengan orang kuat lainnya yang telah menyempurnakan jiwanya. Ayo kita serang bersama, orang ini terlalu jahat. Sebuah suara tua datang dari meteorit besar itu, dengan rasa ngeri yang dalam di suaranya. Ambil tindakan. Dewa spiritual lainnya, Yuan Cheng, berteriak, dan kedua dewa spiritual itu bergabung untuk menyerang Luming. Dewa spiritual itu sempurna, beberapa kali lebih kuat daripada dewa spiritual tingkat ke-9, dan sangat menakutkan. Kesempurnaan dewa spiritual, dalam arti tertentu, sudah merupakan puncak dari dewa spiritual berdiri di titik tertinggi dewa spiritual, satu langkah di atas, adalah kaisar. Adapun yang tertinggi, sebenarnya hanyalah tahap kesempurnaan spiritual dalam perjalanan menuju kaisar. Kaisar perlu mentransformasikan konsepsi artistik ke dalam ranah, sedangkan yang maha tinggi berada pada tahap di mana ia telah memahami prototipe ranah tetapi belum sepenuhnya mengubahnya menjadi ranah. Membunuh. Bahkan di hadapan dua dewa spiritual yang sempurna, Luming masih memiliki niat membunuh di langit, dan monumen penekan penjara memancarkan ribuan sinar cahaya dan dengan gila-gilaan menekannya. Ledakan. Ledakan. Dua orang kuat dengan kesempurnaan spiritual bergabung untuk melawan dan melancarkan serangan yang mengerikan, namun, mereka ditekan oleh Luming dan terus-menerus dibombardir oleh puluhan ribu monumen batu, menyebabkan mereka terjatuh lagi dan lagi. Keduanya bergabung, namun masih dirugikan. Gajah naga melawan langit. Di sisi lain, gajah naga purba menjadi gila. Tubuhnya membengkak, sisiknya tebal, dan tingginya 10.000 kaki. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menembus gunung dan sungai. Long Chen juga menghadapi dua kesempurnaan dewa roh yang kuat. Pada saat ini, kekuatan tempur mengerikan dari gajah naga kuno sepenuhnya ditunjukkan. Dia bertarung melawan dua kesempurnaan dewa roh sendirian, tidak ketinggalan sama sekali, dan bahkan berada di atas angin. Garis keturunan dari 10 binatang perang teratas sempurna, dan kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Luming merasakan situasi di sana dan diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, Luming juga menantikan garis keturunan 9 naga. Saat ini, garis keturunan 9 naga hanya berada pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa dan belum disempurnakan, namun, setelah garis keturunan 9 naga mencapai kesempurnaan, pasti akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan naga ke-9 akan lahir. Kekuatan pasti akan lebih menakutkan. Pada saat itu, kekuatan garis keturunan Jiulong saja tidak akan lebih lemah dari Long Chen. Keduanya bergabung dan benar-benar merugikan 4 orang kuat dengan kekuatan spiritual sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi? Mujue bergumam pada dirinya sendiri, matanya terbuka lebar ketakutan. Itu terlalu kuat, kekuatan Luming dan Long Chen jauh melebihi ekspektasinya. Dia telah cukup melebih-lebihkan Luming. Dia telah membawa 4 orang kuat dengan dewa spiritual yang sempurna, serta lebih dari selusin orang kuat di dewa spiritual tingkat 8 dan 9. Dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, bukan saja dia tidak mampu membunuhnya sampai sekarang, Luming dan Long Chen berada dalam posisi yang dirugikan, yang tidak pernah dia impikan. Berdengung.
Monumen penekan penjara berguncang, menjatuhkan dua pria kuat dengan dewa spiritual sempurna, dan kemudian bergerak ke samping, mengejutkan pria kuat dengan dewa spiritual tingkat 9 hingga mati. Kemudian, monumen penekan penjara bergerak langsung menuju dewa spiritual yang kuat yang bertarung dengan Long Chen. Orang kuat itu tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya. Saat ini, dia bertarung dengan Long Chen dengan sekuat tenaga. Dia tertangkap basah dan dipukul oleh monumen penekan penjara. Dia berteriak kesakitan dan setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan separuh tubuhnya, ia bernapas dan jatuh ke tanah. Bergabunglah, kata Lu Ming. Oke. Long Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Dengan raungan, kaki gajah seperti pilar surga melangkah keluar, menginjak-injak orang kuat lainnya dengan spiritualitas sempurna sampai dia muntah darah dan mundur. Berdengung. Kemudian, Lu Ming menekannya dan langsung membunuh orang kuat dengan spiritualitas sempurna ini. Tidak, Tuan Muda, cepat mundur. Wajah dua ahli kesempurnaan dewa spiritual yang baru saja bertarung dengan Lu Ming berubah dengan liar. Lu Ming tiba-tiba menggerakkan lawannya, dan dengan kekuatan guntur, bergabung dengan Long Chen untuk mengalahkan dua guru kesempurnaan dewa spiritual. Orang-orang kuat membunuhnya, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Saat ini, yang terpikir oleh mereka hanyalah melarikan diri. Lari, lari, lari. Mu Jue berteriak dalam hatinya, berbalik dan lari dengan panik. Dua pria kuat dengan dewa spiritual sempurna mengikuti di belakang, dan ada juga beberapa pria kuat di dewa spiritual tingkat 9. Bunuh! Bagaimana Lu Ming bisa membiarkan Mu Jue melarikan diri dengan mudah? Monumen besar penekan penjara menerobos ruang dan membunuh Mu Jue. Menabrak! Menabrak! Gajah naga purba menginjak kehampaan, dan ruang itu terus meledak, dan dia juga mengejar Mu Jue. Jarak kedua belah pihak semakin dekat. Lari, lari, bawa aku dan lari cepat, pergilah dan lawan mereka. Mu Jue memerintahkan dua orang kuat dengan dewa spiritual sempurna untuk membawanya pergi, dan memerintahkan beberapa orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9 untuk melawan Lu Ming dan yang lainnya. Wajah beberapa orang kuat di tingkat ke-9 dewa spiritual berubah warna menjadi hati babi jika mereka diminta untuk melawan Lu Ming dan yang lainnya. Bukankah mereka akan mencari kematian? Tentu saja, beberapa orang tidak mau pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memberitahu ayahku ketika kamu kembali, dan kamu akan mati juga. Mu Jue meraung. Dia adalah tuan muda dari keluargamu, dan dia sangat berbakat. Dia pasti bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, jadi dia memiliki kekuatan yang besar. Beberapa orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9 saling memandang dan tiba-tiba terbang ke kedua sisi, sebenarnya melarikan diri secara langsung. Mereka akan mati jika menghentikan Lu Ming, dan mereka akan mati jika kembali, lebih baik melarikan diri saja. Pengkhianat sialan, teriak Mu Jue, hampir kencing ketakutan. Kedua pria kuat yang sempurna secara spiritual memimpin Mu Jue secepat yang mereka bisa, tetapi di belakang mereka, Lu Ming dan Long Chen semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tidak, Lu Ming, ada orang yang sangat berkuasa mendekat di depan, itu mungkin pemimpin tertinggi keluargamu. Tiba-tiba, Dan berteriak. Agung. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menghadapi Yang Maha Tinggi pasti akan menyebabkan kematian. Yang tertinggi sudah dianggap sebagai kaisar setengah langkah. Begitu prototipe domain muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Membunuh dewa spiritual semudah makan dan minum. Lu Ming dan yang lainnya tidak terkalahkan. Lu Ming, cepat mundur, jika tidak, akan terlambat. Yang Maha Tinggi dapat mengobrak-abrik ruang. Dan berteriak dengan cemas. Ekspresi wajah Lu Ming berubah, dan kemudian dia berteriak, Long Chen, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lu Ming mengubah arah dan terbang menjauh. Mu Jue akan memiliki banyak peluang di masa depan, tapi sekarang dia tidak bisa membawa Xie Nianqing bersamanya untuk menghadapi Yang Maha Tinggi. Meskipun Long Chen tidak tahu kenapa, melihat Lu Ming seperti ini, dia pasti menemukan sesuatu. Tanpa ragu, dia berbalik dan mengikuti Lu Ming, berlari ke belakang. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang. Hah! Mu Jue dan dua pria kuat yang sempurna secara spiritual itu sedikit linglung, bertanya-tanya mengapa Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba melarikan diri.
Bab 1212 yang tertinggi mengambil tindakan, inti dari reruntuhan ilahi. Panggilan. Setelah melarikan diri dengan nyawanya, Mujue menghela nafas panjang dan merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Luming, Longchen. Mujue mengertakkan giginya. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar. Lebih dari selusin orang kuat di tingkat ke-8 dan ke-9 dari dewa spiritual hilang, dan 2 dewa kesempurnaan spiritual terbunuh. Ini semua adalah dewa spiritual tingkat tinggi, bahkan jika ada banyak master di benua Shensu, jika dia kehilangan begitu banyak sekaligus, dia akan tetap dihukum oleh ayahnya. Mendesis. Ruangan itu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya keluar dari sana. Penatua Muyu, apakah itu kamu? Melihat pria paruh baya ini, mata Mujue tiba-tiba bersinar, dan hatinya menjadi bersemangat. Yang agung, yang tertinggi dari keluargamu ada di sini. Dia akhirnya tahu mengapa Luming dan yang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa, mereka pasti merasakan kedatangan yang maha tinggi sebelum mereka berbalik dan melarikan diri. Tuan muda, apa yang terjadi? Agung Muyu mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi malu dari Mujue dan yang lainnya. Seseorang telah membunuh seseorang dari keluargamu. Penatua Muyu, mereka ada tepat di depan. Mereka baru saja melarikan diri tidak jauh. Cepat tangkap mereka dan bunuh mereka. Teriak Mujue. Siapa yang berani membunuh anggota keluargamuku dan mencari kematian? Tuan muda, aku akan membawamu bersamaku untuk mengejarnya. Esensi sejati tertinggi Muyu menggulingkan Mujue, merobek ruang, membawa Mujue keluar angkasa, menuju Luhi mengejar mereka ke arah mereka. Luming, apa yang terjadi? Luming dan Longchen berlari secepat yang mereka bisa. Makhluk tertinggi ada di sini, kata Luming. Ekspresi Longchen berubah drastis, meskipun mereka tidak tahu bagaimana Luming merasakan yang maha tinggi, dengan kekuatan mereka saat ini, menghadapi yang maha tinggi, hanya ada satu cara untuk mati. Keduanya sangat cepat, menembus kehampaan seperti 2 sambaran petir. Pada saat ini, Luming telah berubah menjadi 9 naga, dan 9 naga terbang di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan gajah naga purba yang ditransformasikan oleh Longchen, meskipun tubuhnya besar dan kekuatannya tak terbatas, kecepatannya juga sangat menakutkan. Ketika kaki gajah itu turun, kekosongannya meledak, dan satu langkah bisa menempuh jarak ribuan mil. Arah kedua orang tersebut adalah arah inti Shensu. Tidak, cepatlah, Yang Maha Tinggi akan mengejarmu. Dandan mendesak dengan cemas. Cepat! Luming berteriak, dan Longchen mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas. Begitu Luming mendengar bahwa Yang Maha Tinggi akan datang, dia terbang menuju inti Shensu tanpa ragu-ragu. Jika mereka pergi ke arah lain, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Yang Maha Tinggi dapat mengobrak-abrik ruang dan melakukan perjalanan. Tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, mereka tidak bisa lebih cepat dari Yang Maha Tinggi dan akan menyusul. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah inti dari Shensu. Meski inti Shensu dikabarkan sangat berbahaya, kita hanya bisa mencobanya. Hampir sampai. Mata Luming berbinar. Area di depannya dipenuhi kabut berwarna darah, dan dari kejauhan tampak berkabut. Itu adalah area inti Shensu, area terlarang yang legendaris, dan siapapun yang masuk akan mati. Tapi Luming dan Longchen hanya bisa berlindung sementara. Keduanya adalah orang-orang yang tegas, tanpa ragu-ragu, mereka bergegas ke area berlumuran darah dan menghilang. Mendesis. Tepat ketika mereka berdua bergegas ke area inti, ruang retak di luar area inti, dan Supreme Muyu melangkah keluar dari celah ruang bersama Mujue. Tuan muda, mereka telah memasuki area inti. Bathing Supreme mengerutkan kening. HMPH, di area inti, bahkan Kaisar akan jatuh ketika dia masuk. Mereka akan mati jika masuk. Sayang sekali mereka akan mati seperti ini. Ini adalah keuntungan bagi mereka, kata Mujue dengan tatapan galak. Wajahnya dan mengertakkan gigi. Dia awalnya ingin menangkap Luming dan Longchen dan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Juga, Xian Yanqing itu sangat cantik, awalnya dia ingin menangkapnya dan menikmatinya, tapi sekarang, dia hanya bisa membiarkan mereka mati dengan murah. Secara alami, mereka tidak berani memasuki area inti Shensu karena Kaisar akan mati jika masuk, itu terlalu aneh dan terlalu berbahaya.
Namun, Mujue masih sedikit khawatir dan berkata, "Penatua Muyu, mohon tinggal di sini selama setengah bulan." Tidak ada yang bisa bertahan di area inti selama lebih dari setengah bulan sejak zaman kuno. Jika mereka belum keluar setelah setengah bulan, mereka akan mati. Itu berarti mereka sudah mati. Baiklah, Tuan Muda, tolong jangan khawatir. Tertinggi Muyu mengangguk. Kemudian, Mujue menunggu di sini selama sehari. Setelah 1 hari, Luming dan yang lainnya tidak terlihat keluar. Jadi Mujue kembali sendirian, meninggalkan Supreme Muyu menunggu di sini. Begitu Luming dan Long Chen bergegas ke area inti Shensu, seolah-olah bintang-bintang bergerak, lingkungan di belakang mereka tiba-tiba berubah. Hah? Apa yang terjadi? Keduanya berhenti serentak dan melihat ke belakang. Di belakang mereka, ada kabut darah, sehingga sulit untuk melihat situasi spesifiknya. Masuk akal bahwa meskipun ada kabut berwarna darah di sini, dengan penglihatan mereka, mereka masih dapat melihat beberapa pemandangan, tetapi sekarang berkabut. Apakah tempat ini dalam formasi besar? Luming diam-diam menebak. Hah, aman, aku tidak bisa merasakan yang maha tinggi lagi. Dandan menepuk dadanya dengan cakarnya dan menghela nafas panjang. Tubuh Jiulong menyusut, Luming berubah menjadi bentuk manusia, dan Long Chen juga berubah menjadi bentuk manusia. Yang maha tinggi tidak mengejar kita, ayo pulih dulu. Setelah mengatakan ini, Luming mendarat. Apa yang terlihat di area ini masih berupa runtuhan. Di bawahnya ada sisa-sisa istana kuno. Luming mendarat dan duduk bersila di atas batu besar. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar batu kasar muncul dan ditelan oleh Luming. Halus. Setelah serangkaian pertempuran tadi, kehilangan energi yang sebenarnya sangat serius dan perlu dipulihkan. Long Chen melakukan hal yang sama, mengeluarkan setumpuk batu mentah dan mulai pulih. Setengah jam kemudian, energi sejati mereka kembali ke puncaknya. Woos, desiran angin dingin menjadi satu-satunya suara di negeri sunyi ini. Kabut berdarah tampak lebih tebal. Luming, kita harus pergi dari sini secepatnya. Menurutku tempat ini sangat aneh. Akan sangat berbahaya jika kita tinggal di sini dalam waktu lama. Dandan berkata dengan mata berputar. Luming mengangguk, alisnya bersinar, dan sosok Xian Yanqing muncul. Di mana ini? Xian Yanqing meliriknya dan sedikit terkejut. Xiao Qing, ini adalah inti dari Shensu. Luming dengan singkat menjelaskan masalahnya dalam beberapa kata. Beberapa orang langsung memilih arah datangnya dan berjalan ke sana, namun setelah berjalan kembali ternyata mereka tidak bisa keluar sama sekali, seolah-olah mereka sama sekali tidak datang dari arah tersebut. Apakah ini benar-benar formasi besar? Luming mengerutkan kening. Tidak, ini lebih maju dari formasi besar. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang mengubah energi medan regional, sehingga tidak mungkin untuk menentukan arah di area ini. Sepertinya kita akan keluar, tapi mungkin saja kita akan pergi. Masuk. Dandan dia mengerutkan kening dan menganalisis. Dandan, tidak bisakah kamu melihat kekurangannya dan mencari jalan keluarnya? Luming bertanya. Di masa jayaku, tentu saja ini bukan apa-apa, tapi sekarang, aku hanya bisa mencoba yang terbaik, Dandan tersenyum canggung. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh dari Luming, sebuah batu biru besar tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Prasasti tak berujung berkilau dan membentuk rantai berisi api. Dalam cahaya itu ada Long Chen. Dia baru saja melangkah ke batu biru itu, dan batu biru itu segera meledak menjadi rantai api. Bab 1213 Krisis. Sepotong batu biru ini sebenarnya menyembunyikan sebuah formasi, namun tidak ditemukan karena kecerobohan. UPS. Rantai api melilit Long Chen. Hancurkan! Long Chen berteriak dengan marah dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Ledakan! Ledakan! Kekuatan kedua pukulan ini sangat menakutkan dan menembus ruang. Namun, rantai apinya sangat kuat. Dua pukulan Long Chen hanya menyebabkan rantai api bergetar, tetapi tidak putus. Woos! Lalu, batu biru itu bersinar, dan lebih banyak rantai api memenuhi udara. Long Chen berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya bersinar, lengannya menjadi lebih tebal, lapisan sisik muncul di lengannya, dan dia meninju. Keng! Rantai api akhirnya putus.
Tapi yang terjadi selanjutnya adalah lebih banyak rantai, dan 2 rantai sudah melilit tubuh Long Chen. Cici. Rantai yang melilitnya benar-benar mengeluarkan suara cici, dan asap hijau keluar dari tubuh Long Chen. Rantai api semacam ini sangat menakutkan sehingga mengabaikan esensi pelindung tubuh Long Chen dan bertindak langsung pada tubuh Long Chen. Lapisan sisik muncul di kulit Long Chen, yang persis sama dengan sisik pada gajah naga purba. Cici. Rantai itu bekerja pada timbangan, menjadikannya cici, sepertinya rantai itu tidak akan bisa bertahan lama. Hancurkan! Otot Long Chen melotot, dia meraih kedua rantai itu, berjuang keras, dan akhirnya memutuskan kedua rantai itu. Namun, lebih banyak rantai muncul dari sekeliling, menutupi seluruh tubuh Long Chen. Masuk! Rantai api semacam ini sangat menakutkan. Bisa memotong benda. Menurutku Long Chen tidak bisa bertahan lama. Xian Yanqing berkata dengan ekspresi serius. Mata Lu Ming tertuju pada batu biru dan rune. Dia sedang mencari cara untuk memecahkannya. Huhuhu. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada batu biru itu menjadi semakin kuat, dan semakin banyak rantai api. Long Chen menjadi semakin berat. Sudah ada beberapa tanda pencekikan di tubuhnya, dan dia hampir mati. Tubuhku terpotong oleh rantai api. Long Chen, ambil 2 langkah ke kanan dan mundur 3 langkah. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar. Long Chen sedikit terkejut, lalu dia melakukannya tanpa ragu-ragu. 2 langkah ke kanan, lalu 3 langkah mundur, beberapa rantai menyapu Long Chen hanya selebar sehelai rambut. 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke depan, 5 langkah ke kiri. Lu Ming menatap batu biru itu dengan mata tajam dan terus memberikan instruksi. Saat ini, tubuh kedua Ming Lian telah memperoleh warisan dari orang suci Tian Xuan di alam rahasia Istana Suci, dan dia berlatih keras di alam rahasia Istana Suci. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming terhubung dengan pikiran satu sama lain. Seiring dengan kemajuan metode penulisan dan pemurnian tubuh kedua, penglihatan Lu Ming secara alami telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki api roh dan tidak dapat menulis prasasti, dia bisa masih melihat kekurangan pada formasinya, masih oke. Long Chen mengikuti instruksi Lu Ming, bergerak ke kanan, kiri, belakang, dan maju untuk menghindari semua rantai, dan perlahan keluar dari jangkauan batu biru itu. Dan, aku butuh bantuanmu. Melihat Long Chen datang ke tepi batu biru, Lu Ming berkata kepada Dandan. Jangan khawatir, terserah aku. Dandan terbang, melambaikan cakarnya, dan prasasti muncul, membentuk formasi besar dan bergegas menuju batu biru. Long Chen, cepat keluar, teriak Lu Ming. Long Chen tidak ragu-ragu dan menyerbu keluar. Formasi yang terbentuk bersinar dan secara singkat memenjarakan rantai api, tetapi saat berikutnya, mereka runtuh satu persatu. Dalam kesempatan singkat ini, Long Chen bergegas keluar dari jangkauan Kingxi dan menarik napas panjang. Saudara Lu, terima kasih telah menyelamatkanku. Long Chen memeluk Lu Ming dengan tinju. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Lu Ming tersenyum tipis. Aku, Long Chen, punya dendam yang jelas. Kali ini kamu menyelamatkan hidupku, Long Chen akan mengingatnya di hatiku. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Kelihatannya bobrok, namun di beberapa tempat masih terdapat sisa formasi. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, kekuatannya masih sangat dahsyat. Dandan mengingatkan. Dandan, apakah kamu tahu cara keluar? Lu Ming bertanya. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Ikuti aku dan jangan berkeliaran. Dandan terbang keluar dan berbalik, melihat dengan hati-hati. Lewat sini. Setelah beberapa saat, Dandan menunjuk ke suatu arah. Lewat sini? Bukankah ini jalan menuju inti Shensu? Lu Ming bingung. Xian Yanqing dan Long Chen juga memandang Dandan dengan bingung. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat menemukannya sendiri. Dandan mengerutkan bibirnya dan berjalan ke depan. Lu Ming terdiam dan hanya bisa mempercayai orang ini, mereka bertiga mengikuti Dandan dan bergerak maju dengan hati-hati. Dandan mengamati dengan cermat, dan Lu Ming juga mengamati dengan cermat. Sepanjang jalan, mereka menghindari banyak formasi yang tersisa dan bergerak maju. Ada tambang kuno di Shensu.
Mata Xian Yanqing bersinar saat dia melihat tidak jauh, di mana ada beberapa tambang kuno Shensu yang baru saja terungkap. Belum pernah ada orang yang datang untuk menggali inti Shensu, ini jelas merupakan harta karun yang sangat besar. Tidak ada formasi di sana, kamu dapat mengumpulkannya. Luming menggunakan energi sejatinya untuk mengumpulkan beberapa bagian tambang kuno Shensu. Kamu harus ingat bahwa beberapa formasi sisa sangat kuat. Bahkan Kaisar akan mati jika mereka masuk. Bahkan jika kamu melihat tambang kuno Shensu, jangan mengambilnya. Jangan dibutakan oleh keserakahan. Dandan ucapnya dengan tatapan dewasa untuk memperingatkan semua orang. Tapi saat berikutnya, mata Dandan berbinar, dia menatap ke kanan, dan berteriak, ramuan 9 tingkat. Kemudian Sayasi berlari mendekat, mengambil ramuan sebening kristal, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Berdengung. Di tempat itu terdapat prasasti yang bersinar membentuk pancaran cahaya menakutkan yang mencekik Dandan. Dia melompat-lompat seperti ayam dan anjing, dan akhirnya melarikan diri dengan pertahanan yang kuat dan keterampilan menulis yang mendalam. Luming dan yang lainnya terdiam, orang ini baru saja memperingatkan mereka, tetapi ketika dia melihat ramuan itu, dia segera bergegas. Namun, beberapa orang juga diam-diam terkejut, ramuan yang diperoleh Dandan barusan sungguh mencengangkan, itu adalah ramuan tingkat 9. Daerah ini benar-benar merupakan harta karun. Sekelompok orang bergerak maju dengan hati-hati, sepanjang jalan, mereka menemukan banyak harta karun, terutama tambang kuno Shensu dan ramuan. Sebagian besar ramuan masuk ke mulut Dandan, sementara tambang kuno Shensu, Luming, Xian Yanqing, dan Long Chen membagikannya secara merata. Tentu saja, di beberapa tempat berbahaya, bahkan jika mereka melihat ramuan dan tambang kuno di Shensu, beberapa orang tidak mengumpulkannya dan langsung menyerah. Ini Zizi 9 daun. Tak lama kemudian, mereka melihat ramuan dengan 9 daun, jernih dan harum. Ternyata itu adalah Zizi 9 daun, bahan utama dalam pemurnian pil nirvana. Luming sangat gembira, dia tidak menyangka akan menemukan jamur berdaun 9 di sini. Namun, tempat tumbuhnya Zizi 9 daun dikelilingi oleh formasi sisa. Pada akhirnya, Luming dan Dandan bekerja sama dan menghabiskan banyak usaha untuk berhasil memetik Zizi 9 daun, oleh karena itu, Dandan memuntahkan beberapa suap darah, berteriak tentang kehilangan uang. Luming menyingkirkan 9 yesi dan suasana hatinya sedang baik. Bab 1214 Ksatria Naga Sejati Tanpa Kepala. Wus. Angin dingin menderu-deru, dan kabut darah bergulung. Mereka berjalan ke depan untuk waktu yang tidak diketahui, tapi mereka tetap tidak keluar. Kabut darah di sekitar mereka semakin tebal. Dandan, bisakah kita keluar? Luming bertanya. Ahem. Tetap tenang dan percaya padaku. Dandan terbatuk beberapa kali dan berkata. Mendengar batuk kering Dandan, Luming semakin merasa tidak yakin, batuk kering orang ini pasti tidak ada gunanya. Benar saja, semua orang bergerak maju untuk sementara waktu, dan tidak ada tanda-tanda akan pergi sama sekali. Sebaliknya, semakin banyak formasi yang tersisa di sekitar mereka, dan Luming menilai bahwa kekuatannya semakin kuat. Jadi mereka berjalan lebih hati-hati. Ada istana di depan. Tiba-tiba, Xian Yanqing berseru. Luming dan Long Chen saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Di depannya muncul sebuah istana lengkap, hitam, besar, tinggi ribuan meter, megah dan penuh jejak waktu. Sejak mereka memasuki reruntuhan Shen, mereka belum menemukan bangunan utuh, apalagi istana utuh, namun di depan mereka, muncul istana utuh. Istana yang terawat pasti memiliki harta karun di dalamnya. Mata Dandan berbinar. Ada harta karun, yang juga berarti lebih banyak bahaya, kata Luming. Akhirnya, semua orang mendiskusikannya dan memutuskan untuk memeriksanya. Sekarang kita sudah ada di sini, sayang sekali jika kita tidak menjelajah. 3 orang dan 1 kura-kura dengan hati-hati mendekati istana besar itu. Terlihat ada sebuah pintu besar di tengah istana, pintunya terbuka, namun di dalamnya gelap dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Menabrak! 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 Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari istana, seolah-olah sesuatu yang besar sedang berjalan. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Luming berbisik, matanya serius. Ayo mundur dulu. Dandan menelan ludahnya,
merasa sedikit ketakutan. Beberapa orang mundur beberapa saat, kemudian menemukan sebuah batu besar untuk disembunyikan, dan mengukir formasi berisi nafas untuk beberapa orang tersebut, menahan nafas, dan kemudian mengamati dengan tenang. Menabrak, menabrak, menabrak. Suaranya semakin berat, satu demi satu, sangat berirama, sepertinya ada benda raksasa yang benar-benar berjalan. Keluar, itu, seekor naga. Xian Yanqing berbisik, suaranya penuh keterkejutan. Naga dengan kepala terpenggal, dan Long Chen berbicara. Jenius tak tertandingi yang selalu tenang dan tidak berubah ini tiba-tiba mengubah ekspresinya. Suaranya terkejut dan kering. Murid Luming juga tiba-tiba menyusut. Di gerbang istana, makhluk besar akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah naga dengan 5 cakar di bawah perutnya, itu adalah naga sungguhan dengan 5 cakar. Namun yang mengejutkan adalah naga asli ini tidak memiliki kepala naga. Kepala naganya seolah-olah telah terpenggal, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, memancarkan aura yang menakutkan. Hal yang paling menakjubkan adalah ada seorang ksatria yang duduk di punggung naga asli. Seorang ksatria yang mengenakan baju besi hitam memegang tombak naga sepanjang beberapa meter di tangannya. Dan ksatria lapis baja hitam ini, seperti naga asli, juga tidak memiliki kepala. Seorang ksatria tanpa kepala, menunggangi naga tanpa kepala sungguhan, berjalan keluar istana, memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Luming dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mengaum. Naga asli tanpa kepala benar-benar mengeluarkan raungan menggelegar yang membuat gendang telinga Luming dan yang lainnya sakit. Kemudian, penunggang kuda tanpa kepala, menunggangi naga tanpa kepala, berjalan menuju ke arah mereka. Naga asli melangkah, dan bumi mengaum. Tidak, mereka menemukan kita. Wajah Luming berubah drastis. Lari, lari, seru Dandan sambil berbalik dan lari. Tapi, dengungan. Ksatria naga sejati tanpa kepala memancarkan gelombang yang menakutkan. Gelombang ini lebih kuat dari kaisar manapun yang pernah ditemui Luming. Ruang di sekitar mereka tampaknya berubah menjadi substansi, dan tubuh mereka ditekan oleh ruang tersebut. Sulit untuk bergerak sama sekali, seolah-olah dia terjebak di sana. Luming mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak membantu, bahkan dia tidak bisa mengeluarkan darahnya. Itu terlalu kuat. Ksatria naga sejati tanpa kepala ini terlalu kuat dan sangat kuat. Dandan, kamulah yang terluka kali ini, teriak Luming. Aku juga tidak tahu. Dandan terus berlari dengan liar dan membeku di udara, mulutnya terpelintir. Menabrak. Menabrak. Ksatria naga sejati tanpa kepala melangkah semakin dekat ke arah mereka, momentum yang kuat menyebabkan batu besar di depan mereka hancur, dan mereka langsung terkena ksatria tanpa kepala itu. Mereka yang masuk tanpa izin akan mati. Suara dingin dan kejam keluar dari mulut penunggang kuda tanpa kepala. Xiao Qing. Luming memandang Xian Yanqing, kali ini mungkin lebih serius daripada buruk. Luming, selama aku bersamamu, tidak masalah jika aku mati? Xian Yanqing mengirim pesan kepada Luming, matanya penuh kasih sayang. Tidak mungkin. Bukankah aku mati dalam pertempuran yang menghancurkan bumi tahun itu, tapi aku ingin mati di sini? Tidak mungkin, tidak. Teriak Dandan, suaranya penuh keengganan. Menabrak. Penunggang kuda tanpa kepala berdiri di depan mereka, mengarahkan pistol naga di tangannya, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti beberapa orang. Bunuh. Suara dingin datang dari penunggang kuda tanpa kepala. Tetapi pada saat ini, tubuh Luming bersinar, dan tanda ungu keemasan melayang keluar dari tubuh Luming. Token Hunyuan. Ini adalah token Hunyuan yang diperoleh Luming dalam pertempuran keberuntungan. Luming tidak pernah tahu cara menggunakannya, tetapi saat ini, token itu melayang secara mandiri. Pada saat yang sama, di sisi lain, token ungu emas muncul di tubuh Long Chen, yang juga merupakan token Hunyuan. Long Chen juga menerima token Hunyuan saat dia berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. 2 token Hunyuan terbang keluar, memancarkan cahaya tak berujung. Ksatria naga sejati tanpa kepala berhenti sejenak, sepertinya sedang melihat kedua token Hunyuan. Token Hunyuan, Anda adalah murid dari sekte Hunyuan. Sudah bertahun-tahun tanpa akhir. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan murid dari sekte Hunyuan lagi.
Karena Anda adalah murid dari sekte Hunyuan, Anda adalah salah satu dari kami. Ayo masuk. Dingin dan kering. Suara itu keluar dari mulut ksatria naga sejati tanpa kepala, dan tekanan pada Luming dan yang lainnya juga mengendur dan menghilang tanpa jejak. Luming dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Xiao Qing. Luming memegang tangan kecil Xian Yanqing dan menatap ksatria naga sejati tanpa kepala dengan hati-hati. Berapa tahun telah berlalu sejak aku akhirnya melihat murid-murid sekte Hunyuan lagi? Apa yang terjadi dengan sekte Hunyuan sekarang? Apakah mereka masih bertarung, atau sudah dihancurkan? Suara panjang dan santai datang dari naga sejati tanpa kepala ksatria. Kemudian, ksatria naga sejati tanpa kepala berbalik dan pergi, selangkah demi selangkah, berjalan ke istana yang gelap dan menghilang tanpa jejak. Masuklah, peluang apa yang akan kamu dapatkan tergantung pada keberuntunganmu. Di istana, suara ksatria naga sejati tanpa kepala datang, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ini Luming, Xian Yanqing, dan Long Chen semuanya linglung dan bingung. Ketika ksatria naga sejati tanpa kepala melihat token Hunyuan Luming dan Long Chen, sikapnya berubah drastis dan dia langsung pergi, dan bahkan mengizinkan mereka memasuki istana. Bab 1215 Sekte Hunyuan. Aneh, sangat aneh. Jelas sekali, ksatria naga sejati tanpa kepala mengetahui token Hunyuan. Juga, Sekte Hunyuan? Apa itu? Sebuah sekte? Mungkinkah dialah manipulator di balik pertarungan takdir? Pada saat ini, Luming memikirkan banyak hal, tetapi dia juga memiliki lebih banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti, ksatria naga sejati tanpa kepala tampaknya berada di pihak yang sama dengan yang disebut sekte Hunyuan, setidaknya tidak bermusuhan, jadi mereka dilepaskan. Ini adalah pria yang sangat kuat. Semangat juangnya tetap ada setelah kematian. Dia berubah menjadi ksatria naga sejati tanpa kepala untuk melindungi wilayah ini. Juga, sekte Hunyuan? Dandan berbicara perlahan, seolah mencoba mengingat sesuatu, mengerutkan kening kerutan yang kencang. Tiba-tiba Dandan mengangkat alisnya dan matanya tiba-tiba berbinar. Dandan, apa yang kamu ingat? Luming bertanya. Sekte Hunyuan, sekte terbesar di dunia, kekuatan paling kuat. Kata Dandan. Sekte terbesar di dunia? Apakah maksudnya Yuan Jie? Luming bertanya. Dunia ini sangat besar, dan bukan hanya Yuan Jie, kata Dandan. Maksudmu, surga? Hati Luming tergerak dan dia sangat terkejut. Tentu saja percakapan keduanya dilakukan melalui transmisi suara, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Xian Yanqing mendengar bahwa itu bukan apa-apa, dia belum mengenal Long Chen, dan ada beberapa hal yang dia tidak ingin Long Chen mengetahuinya. Ya, sekte Hunyuan adalah sekte terbesar di dunia. Sayangnya, sekte tersebut dihancurkan pada tahun itu, dan tempat ini mungkin terkait dengan sekte Hunyuan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki token Hunyuan, ksatria naga sejati tanpa kepala tidak akan bunuh kamu, kata Dandan. Dandan, apa yang terjadi di surga? Luming menatap Dandan dan bertanya. Luming sangat penasaran, dia menemukan bahwa banyak hal di alam Yuan berhubungan dengan alam surga. Lereng Baisen di domain Tianxuan, menurut legenda, pada zaman dahulu, mayat berjatuhan dari langit, sehingga membentuk lereng Baisen. Ada juga kota kuno yang juga merupakan benda di surga, pada akhirnya memecah kehampaan dan mencapai sebuah pulau kecil di surga. Ada juga Tianmen yang terhubung ke surga, dan dikeluarkan dari Tianmen. Kini, pertarungan takdir juga diduga dikendalikan oleh sekte surga Hunyuan. Ada juga Shensu saat ini. Alam Yuan tampaknya terkait erat dengan alam surga. Dandan sering bergumam, pertarungan dulu, pertarungan apa itu? Karena sekte Hunyuan adalah sekte nomor 1 di dunia, mengapa sekte itu runtuh? Apakah karena klan bermata tiga? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Pertama, saya tidak jelas dan tidak dapat mengingat dengan jelas. Kedua, kultivasi Anda terlalu lemah. Memberitahu Anda tidak akan ada gunanya bagi Anda. Beberapa hal akan menunggu sampai kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu. Anda secara alami akan mengetahui alamnya. Dandan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan yang jarang terjadi. Luming cemberut, tapi karena Dandan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak repot-repot bertanya.
Memang benar hal seperti itu terlalu jauh darinya, tujuannya saat ini adalah meningkatkan kultivasinya dan menangani di. Luming, apakah kita ingin masuk? Xian Yanqing bertanya sambil melihat ke istana di depan. Masuk, karena ksatria naga sejati tanpa kepala tidak memusuhi kita. Ayo masuk dan melihat, kata Luming. Long Chen mengangguk dengan sederhana. Memang benar, mungkin ada peluang di sini. Jika saya menemukan harta karun, saya akan bahagia. Mata Dandan bersinar lagi. Segera, 3 orang dan 1 kura-kura berjalan menuju gerbang istana. Saat Anda berjalan melewati gerbang, bidang penglihatan Anda melebar, dan samar-samar Anda dapat melihat pemandangan aula utama. Aula utama sangat kosong, di tengahnya terdapat koridor besar, di kedua sisi koridor terdapat ruangan batu. Beberapa orang memeriksa beberapa kamar batu secara berurutan, tetapi tidak menemukan apapun. Hah! Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah, dan dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia melangkah maju dan sampai ke ruangan batu yang tertutup. Ketika dia sampai di sini, tubuh Long Chen benar-benar bersinar, dan garis keturunan gajah naga kuno muncul di atas kepalanya. Aduh! Garis keturunan naga gajah kuno melolong dan menghantam pintu batu kamar batu. Klik! Pintu batu terbuka, dan di dalamnya, ada aura yang mendominasi dunia, terpancar darinya. Ini, Luming dan Xian Yanqing terkejut melihat patung di ruang batu. Patung ini jelas merupakan seekor gajah raksasa, tubuh gajah raksasa tersebut bersisik dan auranya mendominasi dunia. Ini jelas merupakan gajah naga purba. Di sini sebenarnya terdapat patung gajah naga purba yang terlihat hidup dan terlihat persis sama dengan garis keturunan Long Chen, namun auranya lebih kuat, lebih mengejutkan, dan lebih mendominasi. Mata Long Chen berbinar, dan dia melangkah masuk dan duduk bersila di bawah patung naga dan gajah purba. Garis keturunan naga dan gajah purba di atas kepalanya beresonansi dengan patung itu, dan sebuah cahaya menyala di patung itu. Anak ini sangat beruntung dan mendapat kesempatan besar, kata Dandan. Luming mengangguk, Long Chen memang mendapat kesempatan besar. Patung gajah naga purba itu pasti ditinggalkan oleh orang yang sakti dan mengandung pesona gajah naga purba. Long Chen memperkirakan dia akan berlatih di sini dalam waktu singkat. Ayo pergi, kata Luming. Lalu bersama Xian Yanqing, Dandan pergi dari sini. Saat mereka bergerak maju, mereka melihat ke setiap ruang rahasia di kedua sisi lorong, tapi sayangnya, tidak menemukan apapun. Segera, mereka melewati lorong itu, dan di belakang mereka ada reruntuhan. Tiba-tiba, alis Xian Yanqing berkedip. Sepertinya ada sesuatu di bawah tanah di sini, kata Xian Yanqing. Mata Luming berbinar, dan dia mulai menggali di bawah tanah di reruntuhan. Segera, dia menggali sedalam puluhan meter, dan tambang kuno Shensu yang besar muncul di bawah. Ya, tambang kuno Shensu berukuran sebesar tangki air, puluhan kali lebih besar dari tambang kuno Shensu lainnya. Ini sangat berat. Luming menyebutkannya, tetapi tidak menyebutkannya untuk beberapa saat. Bangun! Luming melepaskan 8 gelombang kekuatan naga sebelum mengangkat tambang kuno Shensu, yang seukuran tangki air, dan menerbangkannya ke dalam lubang yang dalam. Di tubuh Xian Yanqing, energi sebenarnya mendidih, dan energi iblis bersinar. Di atas kepalanya, garis keturunan iblis muncul, dan energi iblis melonjak ke langit. Saya memiliki reaksi yang kuat terhadap tambang Shensu kuno ini. Tampaknya ada setan di dalamnya. Mata Xian Yanqing menunjukkan rasa ingin tahu dan sedikit gugup. Ini berjalan, gadis kecil ini pergi, memang ada sesuatu yang luar biasa tersegel di tambang kuno Shensu ini. Dandan berputar-putar di sekitar tambang kuno Shensu, matanya bersinar, dan dia terus bergumam. Buka dan lihat, kata Luming. Tunggu sebentar, izinkan saya menyiapkan formasi untuk berjaga-jaga. Dandan memanggil Luming, dan kemudian membentuk formasi padat di sekitar tambang kuno Shensu. Itu dia, kata Dandan. Luming mengangguk, energi sejatinya memadat seperti pisau, dan mulai memotong tambang kuno Shensu. Biji kuning itu dipotong selapis demi selapis. Perlahan-lahan, tambang kuno Shensu menjadi semakin kecil, dan akhirnya hanya seukuran kepalan tangan. Ini sangat kecil, apa yang ada di dalamnya? Luming penasaran, dan energi aslinya terkejut. Klik. Tambang Shensu kuno retak, dan tiba-tiba, aura iblis yang kuat memenuhi udara dari celah tersebut.
Aura iblis ini sangat menakutkan. Meskipun tidak kuat, auranya tinggi, seperti seorang kaisar yang memandang semua makhluk hidup. Kaisar. Menabrak. Akhirnya, tambang kuno Shensu meledak, dan bola hitam seukuran lengkeng muncul di langit. Bab 1216, Peluang Mereka. Manik hitam itu seukuran mata naga, tetapi mengandung energi iblis yang mengejutkan, dan kekuatan iblis yang sangat besar berkembang. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk tertinggi dengan kekuatan iblis. Perasaan itu jauh lebih kuat daripada menghadapi Xie Luan. Ini hati kudus? Tidak, sepertinya bukan itu masalahnya. Lu Ming terkejut. Pada awalnya, dia mengira itu tampak seperti hati suci yang ditinggalkan oleh orang suci. Lu Ming telah melihat hati suci yang ditinggalkan oleh orang suci Tian Xuan, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ternyata tidak seperti itu. Berdengung. Bola hitam itu berdengung, lalu melesat ke arah langit seolah-olah itu spiritual. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Dandan berkata, dan prasasti muncul di sekelilingnya, dan susunan besar mengembun, membentuk pita padat yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring, menghalangi manik-manik hitam. Bola hitam tersebut tidak langsung keluar, langsung berubah arah menyerang, namun masih terhalang oleh formasi. Bola hitam itu melesat ke kiri dan ke kanan, dan energi iblisnya sangat besar. Sayangnya, mereka tidak bergegas keluar. Dandan telah bersiap untuk itu, dan formasi besar telah disiapkan untuk berjaga-jaga. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Pada saat ini, energi iblis di tubuh Xian Yanqing bahkan lebih kuat, dan darahnya bersinar, seolah bereaksi dengan bola hitam. Berdengung. Akhirnya, bola hitam itu tampak tak berdaya dan berbalik, terbang langsung menuju Xian Yanqing. Tidak. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia ingin menghentikannya. Lu Ming, jika kamu peduli, kamu akan menjadi bingung. Ini adalah kesempatan besar gadis kecil ini, teriak Dandan. Hati Lu Ming tergerak dan dia berhenti, mengetahui bahwa kepedulian akan menyebabkan kekacauan. Bola hitam itu terbang ke alis Xian Yanqing dan menghilang. Lu Ming, aku ingin berlatih di sini sebentar, kata Xian Yanqing. Oke. Lu Ming mengangguk. Segera, Xian Yanqing duduk bersila, dan lapisan cahaya ajaib menyelimuti Xian Yanqing, seperti kepompong yang dibentuk oleh energi sihir. Dandan, apakah itu hati suci yang ditinggalkan oleh orang suci itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan hati kudus. Dandan menggelengkan kepalanya, mata kecilnya bersinar, dan berkata, itu adalah inti yang ditinggalkan oleh makhluk yang lebih kuat dari orang suci, dan 100 kali lebih berharga daripada hati kudus. Jadi aku katakanlah, gadis kecil ini memiliki peluang besar. Untungnya, pemilik benda ini telah lama meninggal dalam pertempuran, dan tahun-tahun yang tak ada habisnya telah berlalu, dan niat membunuh serta pemikirannya telah lama menghilang, dan tidak banyak energi yang tersisa. Kalau tidak, kita semua akan mati, apalagi gadis kecil ini. Diwarisi. Lebih kuat dari orang suci. Lu Ming diam-diam terkejut. Sekarang, Kaisar adalah gunung yang tidak dapat diatasi baginya, dan orang suci jauh lebih kuat daripada Kaisar. Terlebih lagi, ada makhluk yang lebih kuat daripada orang suci. Lu Ming, ayo kita lanjutkan. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Kekasih kecilmu akan baik-baik saja di sini. Aku merasa ada kesempatan menunggu kita di depan. Dandan melihat ke depan, matanya bersinar. Oke, ayo melangkah lebih jauh dan lihat. Lu Ming mengangguk, lalu satu orang dan satu kura-kura terus bergerak maju. Di depan masih ada runtuhan, tapi masih terlihat garis luarnya, seharusnya juga istana, tapi sudah hancur, jatuh di sini dan sudah menjadi runtuhan. Itu. Tiba-tiba, Lu Ming melihat makhluk besar tergeletak di depannya. Itu adalah ksatria naga sejati tanpa kepala. Naga hitam tanpa kepala tergeletak di tanah, dan ksatria tanpa kepala duduk dengan tenang di atas naga, memegang senjata naga, tidak bergerak selama-lamanya. Di sebelah ksatria naga tanpa kepala, ada area dengan berbagai senjata yang tertancap terbalik, tapi terlihat berkarat dan rusak. Anda bahkan dapat melihat berbagai armor, yang sama seperti senjatanya, juga dalam kondisi rusak. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa senjata dan baju besinya ditutupi dengan kerangka.
Mungkinkah ini kuburan orang-orang kuat yang tewas dalam pertempuran? Ksatria naga sejati tanpa kepala sedang melindungi tempat ini? Luming diam-diam menebak. Itu kristal Wanling? Sudah terungkap, aku sudah menemukannya. Mata Dandan tiba-tiba berbinar. Sayazi berlari ke depan, bergegas ke tanah yang penuh dengan tulang, dan kemudian menggali sepotong seukuran kepala manusia darinya. Bagian tengahnya, batu kristal berwarna-warni. Orang ini memeluk kristal itu dan mulai mengunyahnya dengan penuh semangat. Selama proses ini, Satria Naga Sejati tanpa kepala tetap tidak bergerak dan tidak menghentikannya. Luming tersenyum dan melangkah maju. Saat dia berjalan ke negeri tulang, ekspresinya berubah drastis. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba meledak dari benak Luming. Itu adalah pikiran membunuh yang sangat kuat, pikiran membunuh dari orang-orang kuat yang tidak mau menerima kematian mereka. Satu demi satu, itu begitu kuat sehingga jika itu adalah orang lain, mereka akan diliputi oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya dalam sekejap dan berubah menjadi idiot. Tapi Luming berbeda. Pikiran membunuh dan niat membunuh di garis keturunan ketiganya jauh lebih kuat daripada pikiran membunuh di sini. Luming seringkali berada di bawah pikiran membunuh itu dan telah lama belajar bagaimana melawannya. Jaga pikiranmu tetap jernih di tengah-tengah pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuhnya sangat kuat, tapi tidak ada gunanya bagiku, tapi Dandan orang ini sangat tidak bisa diandalkan sehingga dia tidak mengingatkanku bahwa jika itu orang lain, itu akan berbahaya. Luming berpikir dalam hati. Dandan masih memegang kristal itu dan mengunyahnya sambil menyipitkan mata dengan ekspresi sangat senang. Membunuh. 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 Pikiran untuk membunuh itu dipenuhi dengan keengganan yang kuat dan semangat juang yang pantang menyerah, seolah ingin membunuh dunia dan mencekik lawannya. Hah? Ini dia. Ekspresi Luming berubah dan dia menutup matanya. Saat berikutnya, lingkungan sekitar tampak berubah, Luming datang ke daratan yang luas, dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Pilar cahaya itu adalah aura. Aura dari berbagai konsepsi artistik langit dan bumi, tidak. Pada intinya, mereka berkali-kali lebih kuat dari konsepsi artistik langit dan bumi. Apakah ini ditinggalkan oleh orang-orang kuat itu? Tentang konsepsi artistik, atau pemahaman yang lebih kuat dari konsepsi artistik? Hati Luming tergerak, dan dia sangat gembira. Karena dalam pilar cahaya ini, Luming merasakan aura yang mirip dengan konsepsi artistik api, konsepsi artistik guntur, DLL. Dan kelima konsepsi artistik yang dipahami Luming dapat ditemukan. Jika saya memahaminya di sini, konsepsi artistik tentang langit dan bumi pasti akan meningkat dengan cepat. Mata Luming berbinar. Ini juga merupakan peluang besar baginya. Segera, Luming duduk bersila dan mulai memahaminya dengan tenang. Dan Dandan dengan cepat selesai mengunyah potongan Wanling kristal dan berbaring di sana, tak bergerak, seluruh tubuhnya bersinar. Konsep artistik api. Luming adalah orang pertama yang memahami konsepsi artistik api. Saat ini, konsep api dan konsep guntur miliknya adalah yang terkuat dan telah mencapai puncak Dacheng level 4. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan level 4. Pada saat ini, konsepsi artistik Luming tentang api meningkat kembali dengan cepat. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari, 7 hari kemudian, Luming menerobos konsepsi artistik api dalam satu gerakan, menjadikan konsepsi artistik api sebagai orang pertama yang mencapai kesempurnaan tingkat 4. Konsepsi artistik tingkat keempat sudah merupakan tingkat tertinggi, dan langkah selanjutnya adalah ranah. Ledakan. Lapisan api melompat ke tubuh Luming, dan kemudian membakar ruang. Kesempurnaan tingkat 4, sangat kuat. Mata Luming menunjukkan kegembiraan. Bab 1217 Terobosan berkelanjutan, Tikus Roh Putih. Kesempurnaan tingkat keempat berarti pemahaman konsepsi artistik telah mencapai puncaknya, dan penguasaan konsepsi artistik langit dan bumi telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan kekuatan konsepsi artistik akan meningkat pesat. Dalam 7 hari, izinkan saya meningkatkan konsepsi artistik api dari tingkat kesempurnaan keempat ke tingkat kesempurnaan keempat. Tempat ini benar-benar merupakan kesempatan besar bagi saya. Luming berpikir dalam hati. Terlepas dari melihat puncak Dacheng level 4,
hanya ada satu langkah untuk mencapai kesempurnaan level 4. Tetapi kenyataannya ini adalah dunia yang berbeda, dibutuhkan banyak orang jenius setidaknya setengah tahun, atau bahkan beberapa tahun, untuk menerobos. Beberapa orang mungkin tidak dapat menerobos meskipun itu membutuhkan waktu seumur hidup. Dengan kecepatan kultivasi Looming, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos jika tidak ada kesempatan, tapi sekarang, dia menerobos dalam 7 hari. Selanjutnya, konsepsi artistik Guntur. Mata Looming bersinar dan dia mulai memahami konsepsi artistik Guntur. Demikian pula, dalam 7 hari, konsep Guntur Looming mampu menerobos dalam satu gerakan dan mencapai kesempurnaan level 4. Cih! Looming melambaikan tangannya, dan langit dipenuhi guntur dan kilat mengelilingi tubuh Looming. Hah! Tiba-tiba, ekspresi Looming sedikit berubah. Tepat ketika konsep artistik Guntur menembus kesempurnaan tingkat keempat, di lautan kesadarannya, tripod Guntur yang telah terdiam selama beberapa tahun tiba-tiba bergerak dan bergetar sedikit. Pada saat ini, Looming merasa telah menjalin sedikit hubungan dengan Lei Ding. Kuali petir ini diperoleh Looming dari lereng Baishen. Saat pertama kali melihatnya, kuali petir sedang mengalami bencana dan disingkirkan oleh Looming. Looming menggunakannya beberapa kali kemudian, meskipun akan menyerap esensi kehidupan Looming, itu membantu Looming mengatasi kesulitan beberapa kali. Sangat disayangkan sejak pertempuran di kota Kowon, dia dipukul oleh Kaisar Yi dan terbang kembali ke lautan kesadaran Looming, dan menjadi sunyi, tidak peduli bagaimana Looming merasakan atau memanggil, dia tidak bisa mendapatkan jejak kontak. Sekarang, ketika konsepsi artistik Looming Lei telah mencapai tingkat kesempurnaan keempat, dia kembali berhubungan dengan Lei Ding. Segera, Looming menyebarkan konsepsi artistik tentang Guntur dan merasakannya dengan cermat menggunakan tripod Guntur. Berdengung. Tripod Guntur bergetar lebih kuat, dan akhirnya terbang dari antara alis Looming, melayang di atas kepala Looming. Dari atas, kekuatan Guntur tertinggi memancar. Tekanan ini sangat kuat. Looming merasakan Lei Ding, dengan ekspresi terkejut di matanya. Tekanan yang berasal dari tripod petir lebih kuat dari tekanan Kaisar. Bergerak. Looming mencoba mengendalikan kuali Guntur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengendalikannya. Kuali Guntur terbang ke atas dan ke bawah sesuai dengan pemikiran Looming. Ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, hanya dengan mengaktifkan kuali petir saat dia putus asa, kuali petir akan menyerap energi aslinya dan menyerap esensi kehidupannya sebelum dia bisa melancarkan serangan. Bagaimana dia bisa mengendalikannya sebebas yang dia lakukan sekarang? Namun, saya merasa kuali Guntur ini masih tak terduga. Saya tidak tahu seberapa kuatnya, tetapi meskipun ia dapat mengerahkan sedikit kekuatan, itu akan sangat membantu saya, itu. Looming tersenyum dan mengembalikan tripod petir ke lautan kesadaran. Kemudian, Looming terus memahami beberapa konsepsi artistik lainnya. Waktu berlalu hari demi hari. Konsepsi artistik Looming tentang langit dan bumi juga berkembang sangat pesat. Tweet. Pada hari ini, Looming sedang berlatih ketika dia tiba-tiba mendengar suara tidak jauh darinya. Looming terkejut dan segera membuka matanya. Sebenarnya ada makhluk lain di sini. Jika dia mencoba menyakiti mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Membuka matanya, dia melihat segumpal rambut putih menggeliat tidak jauh dari situ. Tidak, jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa sebenarnya ia adalah makhluk yang sangat mirip tupai, gemuk, bulat, dan sangat berdaging. Apalagi sekujur tubuhnya ditumbuhi rambut putih, dan akar rambut putihnya jernih tanpa ada kotoran, ditambah dengan sosoknya yang cabi, sangat lucu. Itu tidak besar. Hanya seukuran 2 kepalan tangan, kali ini ia mengedipkan sepasang mata hitam besar, menatap Looming dengan rasa ingin tahu, dan mengeluarkan suara kicau dari mulutnya. Apakah ada makhluk seperti itu di sini? Looming diam-diam terkejut. Bukankah tempat ini adalah negeri musuh bebuyutan dan tidak ada kehidupan? Looming dan yang lainnya masuk dan tidak bertemu makhluk hidup apapun kecuali ksatria naga sejati tanpa kepala sebenarnya. Ksatria naga sejati tanpa kepala bukanlah makhluk hidup. Apakah ini tikus roh? Aneh, mengapa ia muncul di sini? Dan kamu tidak takut dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya di sini? Kicauan. Tikus roh putih itu memandang Looming dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan suara kicau di mulutnya, dan menggeliat dengan gemuk. Tubuhnya melayang di samping Looming.
Luming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tikus roh putih ini tampak sangat biasa. Luming berdiri dan berjalan menuju tikus roh putih. Tikus roh putih terkejut dan lari dengan cepat. Setelah berlari beberapa saat, ia berhenti lagi dan berbalik untuk melihat ke arah Luming dengan rasa ingin tahu. "Anak kecil, siapa namamu?" Luming bertanya. Monster dapat berbicara ketika mereka mencapai kerajaan. Kicauan. Namun tikus roh putih itu hanya berkicau dan tidak berbicara. "Bukankah benar bahwa kita belum berada di level raja? Tetapi jika kita tidak berada di level raja, bagaimana kita bisa menahan pikiran membunuh yang tak ada habisnya di sini?" Keingintahuan Luming muncul dan dia mengejar tikus roh putih itu. Tikus roh putih berbalik dan lari dengan kecepatan yang sangat cepat. Sulit dipercaya bahwa dalam sekejap, ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Apakah ini konsep artistik ruang? Luming tercengang. Seekor tikus roh putih sebenarnya dapat menampilkan konsepsi artistik spasial, dan tampaknya lebih misterius daripada konsepsi artistik spasial yang pernah dilihat Luming yang Potian dan Kaisar serta Dewa. Tikus roh macam apa ini? Monster apa? Luming belum pernah mendengarnya. Lupakan. Akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila, memahami konsepsi artistik. Namun tak lama kemudian, suara kicau kembali terdengar. Luming membuka matanya dan melihat tikus roh putih itu lagi, terbaring tidak jauh dari situ sambil menatap Luming. "Orang ini!" Luming bergumam, tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju tikus roh putih. Kicauan. Tikus roh putih itu terkejut, berbalik dan lari. Dalam kilatan cahaya putih, ia menghilang dalam sekejap. Luming bahkan tidak melihat bagaimana ia berjalan. Bukankah penggunaan ruang ini terlalu kuat? Luming benar-benar linglung. Setelah beberapa saat, Luming terus duduk bersila. Namun kali ini, Luming hanya menutup matanya dan tidak berlatih, malah menyebarkan kesadaran spiritualnya dan memperhatikan keadaan sekitarnya. Benar saja, tidak lama kemudian, cahaya putih menyala, dan tikus roh putih muncul lagi tidak jauh dari Luming, menatap Luming dengan rasa ingin tahu. "Kali ini, mari kita lihat kemana kamu lari?" Senyuman muncul di sudut mulut Luming. Esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak, membentuk topeng esensi sejati yang menutupi radius 1 kilometer. Bahkan ruang itu diblokir oleh Luming. Pada saat yang sama, sosok Luming tiba-tiba bergerak, dan seperti seberkas cahaya, dia bergegas menuju tikus roh putih. Menciak. Tikus roh putih itu menjerit, namun tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya yang besar. Ia hanya melihat gelembung keluar dari mulutnya. Ya, itu adalah sebuah gelembung. Gelembung itu membesar dengan cepat dan menyelimuti Luming. Begitu Luming bergegas ke dalam gelembung, dia menemukan bahwa sosoknya tiba-tiba melambat, menjadi selambat kura-kura. Bab 1218 Tikus Roh Ruang dan Waktu. Tapi tikus roh putih itu lari dengan cepat dan menghilang. Saat tikus roh putih itu pergi, gelembung di tubuhnya meledak dengan bunyi letupan. Apakah ini konsepsi artistik waktu? Kali ini, hati Luming benar-benar dipenuhi kekacauan, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Alasan mengapa kecepatan Luming melambat dalam gelembung itu sekarang bukan karena alasan lain, melainkan karena aliran waktu melambat dalam gelembung itu, sehingga kecepatan Luming melambat. Itu jelas merupakan konsepsi artistik waktu. Ribuan konsepsi artistik, waktu dan ruang adalah rajanya. Konsepsi artistik tentang waktu dan konsepsi artistik tentang ruang adalah raja dari ribuan konsepsi artistik. Namun nyatanya, konsepsi artistik tentang waktu lebih kuat, lebih misterius, dan lebih langka dibandingkan ruang. Itu adalah konsepsi artistik legendaris yang hampir tidak dapat dipahami oleh siapapun. Namun kini, tikus roh putih telah menguasai konsepsi artistik waktu. Hal yang paling mengejutkan adalah tikus roh putih ini tidak hanya menguasai konsepsi artistik waktu, tetapi juga menguasai konsepsi artistik ruang. Menguasai ruang dan waktu pada saat yang sama bukanlah hal yang pernah terdengar, begitu menakjubkan, sangat menakutkan. Luming tertegun di sana, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Latar belakang tikus roh ini benar-benar mencengangkan. Tapi bagiku dia tidak terlihat jahat, tapi penasaran, dan sama penakutnya dengan tikus. Tidak, itu hanya tikus, pikir Luming dalam benaknya. Dan setelah beberapa saat, Luming terus duduk bersila. Benar saja,
Tidak lama kemudian, tikus roh putih itu datang lagi, tidak jauh dari Luming, mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Luming mengabaikannya, menutup matanya, dan berpura-pura berlatih. Tikus roh putih berkeliaran di sekitar Luming, menatapnya, dan setelah kurang dari setengah jam, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Luming tersenyum tipis dan terus memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Keesokan harinya, tikus roh putih datang lagi, masih menatap Luming. Luming mengabaikannya dan fokus berlatih sendiri. Kali ini, tikus roh putih tampak sedikit lebih berani dan semakin dekat dengan Luming. Kurang dari setengah jam kemudian, ia pergi lagi. Namun keesokan harinya, tikus roh putih datang lagi. Luming mengabaikannya dan berkonsentrasi pada latihan. Tikus roh putih akan datang setiap hari dan memandang Luming dengan hati-hati. Dia menjadi semakin berani, dan perlahan mendekati Luming. Setelah 7 hari, dia bahkan naik ke bahu Luming. Dengan cara ini, setelah beberapa hari, dia berhenti pergi dan bersandar di kaki Luming. Tubuhnya yang gemuk meringkuk, dan dia tertidur. Ada gelembung di hidungnya, dan dengan roh putih. Tikus itu pernapasan tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih kecil, yang sangat lucu. Luming membuka matanya dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tikus roh putih juga terbangun tiba-tiba dan tanpa sadar ingin melarikan diri, tetapi ia segera mengetahui bahwa Luming hanya mengelusnya dengan lembut, dan kemudian ia terlihat nyaman dan terus berbaring. Kicau, kicau. Setelah beberapa saat, tikus roh putih itu benar-benar tertidur lagi, mengeluarkan suara kicauan dari mulutnya. Luming tersenyum tipis, pria kecil yang lucu. Di hari-hari berikutnya, Luming berlatih setiap hari, dan tikus roh putih sepertinya bergantung padanya, tinggal di samping Luming sepanjang hari. Apakah ini tikus roh ruang waktu? Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Luming membuka matanya dan melihat Dandan menatap tikus roh putih dengan wajah terkejut. Tikus roh ruang dan waktu? Dandan, apakah kamu kenal dia? Luming bertanya. Dandan memandang tikus roh putih itu dengan hati-hati, dengan tatapan yang rumit di matanya, seolah dia sedang bernostalgia, tapi juga sedikit sedih. Tentu saja. Tikus roh ruang waktu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dandan berkata dengan santai. Salah satu dari 10 binatang perang teratas? Luming terkejut. Tikus roh ruang dan waktu, menguasai ruang dan waktu, belum lagi betapa menakutkannya. Tikus roh ruang dan waktu di masa jayanya, bahkan di masa jayaku, membuatku pusing. Wah, kamu sungguh beruntung. Sepertinya ini tikus roh ruang dan waktu mengandalkanmu. Kamu, kata Dandan, kata-katanya penuh rasa iri. Bukankah dikatakan bahwa 10 binatang perang teratas semuanya unik di dunia? Mungkinkah yang ini dari zaman kuno? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menyimpulkan bahwa yang satu ini adalah tikus roh ruang dan waktu yang nyata, dan Luming melihatnya menampilkan konsepsi artistik ruang dan waktu dengan matanya sendiri. Mungkin tidak. Tikus roh ruang dan waktu di masa lalu telah mati dalam pertempuran. Jika aku tidak salah, dia adalah keturunan dari tikus di masa lalu. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menyegelnya, sampai sekarang. Yang ini adalah tikus roh ruang dan waktu yang seharusnya lahir belum lama ini. Aku tahu, ini adalah istana roh ruang dan waktu. Istana roh ruang dan waktu adalah tempat penting bagi sekte Hunyuan dan tempat tinggal tikus roh ruang dan waktu, apalagi gajah naga purba dan tikus roh ruang dan waktu sama-sama sobat, makanya kita punya patung gajah naga purba, tapi sayang sekali tempat ini sudah hancur. Dandan terus bergumam di mulutnya, mengungkapkan banyak rahasia. Dandan, sepertinya kamu sudah banyak pulih, kata Luming. Haha, tentu saja. Saya telah menyempurnakan 10.000 kristal roh. 10.000 kristal roh adalah esensi kental dari master yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang saya telah meningkatkan kultivasi saya secara signifikan, saya dapat melindungi Anda di masa depan. Kata Dandan dengan bangga. Oh, bisakah kamu berurusan dengan Kaisar? Mata Luming berbinar. Ahem, aku belum sepenuhnya mencerna 10.000 kristal roh, jadi aku belum bisa berurusan dengan Kaisar. Dandan berkata dengan rasa malu. Kamu tidak bisa berurusan dengan Kaisar, jadi mengapa kamu begitu bangga? Luming mencemooh. Nak,
Kamu. Dandan memelototi Luming. Kaisar tidak bisa menghadapinya, bagaimana dengan yang tertinggi? Luming bertanya. Ahem, kamu seharusnya hampir tidak bisa menghadapi makhluk tertinggi, kan? Dandan berkata dengan kurang percaya diri. Luming mengerutkan bibirnya, orang ini mungkin tidak bisa diandalkan dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Wah, apa ekspresimu? Aku belum mencerna Wan Lingjing. Setelah aku mencerna semuanya, aku bisa menampar yang maha tinggi sampai mati dengan satu tamparan, teriak Dandan. Benarkah? Luming tidak begitu mempercayainya, yang membuat Dandan sangat tertekan, dia tinggal sendirian dan terus menyempurnakan. Xiao Qing dan Long Chen belum selesai berlatih, izinkan saya terus memahami konsepsi artistik. Luming berpikir, dan kemudian melanjutkan memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, masih ada 3 hari sebelum mereka berangkat ke kota kuno Shenzhou. Saat ini, Luming menyelesaikan pelatihannya dan mereka harus mencari cara untuk keluar. Dalam beberapa hari terakhir, Xian Yanqing dan Long Chen telah menyelesaikan pelatihan mereka dan datang ke sini. Pada awalnya, Long Chen dan Xian Yanqing juga ingin melangkah ke Tanah Tulang, tetapi mereka berdua mundur karena terkejut, sulit bagi mereka untuk menolak niat membunuh tersebut, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Panggilan. Luming berdiri, mengambil satu langkah ke depan, dan keluar dari negeri tulang belulang. Selama ini, masing-masing dari mereka telah memperoleh banyak keuntungan. Long Chen berlatih di bawah gajah naga kuno dan tampaknya telah menguasai keterampilan tempur yang menakutkan. Selain itu, tingkat kultivasinya juga menembus dalam satu gerakan, dari puncak dewa spiritual tingkat ke-5 ke dewa spiritual tingkat ke-6. Selain itu, ia juga mencapai puncak dewa spiritual tingkat 6. Kultivasi Xian Yanqing telah membuat kemajuan terbesar. Dia awalnya berada di puncak dewa spiritual tingkat ke-4, dan sekarang, dia telah mencapai dewa spiritual tingkat ke-6 dalam satu gerakan. Ya, dewa spiritual tingkat ke-6, dan telah mencapai tahap tengah dewa spiritual tingkat ke-6. Xian Yanqing telah menerima warisan dari makhluk iblis yang menakutkan, dan di masa depan, kultivasinya akan membuat terobosan dalam mimpi. Bab 1219 kembali ke Istana Nanshan. Tentu saja, perolehan Luming juga luar biasa. Konsepsi artistiknya tentang langit dan bumi, di antaranya konsepsi artistik tentang api, konsepsi artistik tentang guntur, dan konsepsi artistik tentang angin, semuanya telah menembus tingkat kesempurnaan keempat. Selain itu, konsepsi artistik air berada pada puncak daceng level 4, dan konsepsi artistik bumi yang paling sulit untuk diolah juga berada pada puncak daceng level 4. Dapat dikatakan bahwa kelima konsepsi seni tersebut dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat dan kemajuan pesat. Kalau tadinya praktek biasa, setidaknya butuh waktu beberapa tahun, tapi sekarang hanya butuh waktu lebih dari sebulan. Jika dia tidak kehabisan waktu, Luming sangat ingin meningkatkan kelima konsepsi artistik ke kesempurnaan tingkat 4 di sini. Sekarang, meskipun tingkat kultivasi Luming masih pada tingkat ke-5 dewa spiritual, berbagai konsepsi artistiknya telah jauh melampaui tingkat kultivasinya. Selama Luming meluangkan waktu untuk melahap dan memurnikan batu mentah, tingkat kultivasinya akan meningkat sebesar lompatan dan batas. Bagi Luming, peningkatan konsepsi seninya adalah yang terpenting. Selama ia memiliki batu aslinya, tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan secara gila-gilaan. Tentu saja, peluang terbesar Luming adalah mendapatkan tikus roh ruang dan waktu sekarang. Tikus roh ruang dan waktu berkeliaran di sekitar Luming sepanjang hari. Tikus roh yang lucu. Mata Xian Yanqing berbinar ketika dia melihat tikus roh ruang dan waktu, dan dia benar-benar ingin memeluknya. Tapi tikus roh ruang dan waktu sepertinya menerima kehidupan, dan bergantung pada Luming, menolak membiarkan Xian Yanqing memegangnya, yang membuat mulut kecil Xian Yanqing cemberut. Haha, si kecil ini. Luming tertawa, membuat mulut kecil Xian Yanqing cemberut semakin tinggi. Dandan, bisakah kamu menemukan jalan keluarnya? Luming bertanya pada Dandan. Ahem, kamu bisa mencobanya. Dandan terbatuk lagi dan terbang ke bahu Luming. Orang ini batuk kering lagi. Luming merasakan firasat buruk di hatinya. Orang ini menderita batuk kering, yang berarti dia tidak yakin. Menabrak. Pada saat ini, tikus roh ruang dan waktu menendang wajah Dandan dan menendang Dandan dari bahu Luming.
Kemudian ia meringkuk dan bersandar di bahu Luming, menatap Dandan dengan matanya yang besar. Sepertinya wilayah ini adalah milikku. Wo Chao, anak kecil, kamu berani menendangku, kamu sangat berani dan nakal. Dandan sangat marah. Kicauan-kicauan. Tikus roh ruang waktu memandang Dandan dengan polos dan mengeluarkan suara kicauan. Luming dan Xian Yanqing tertawa, dan bahkan Long Chen yang tegas juga tersenyum. Tiba-tiba, Luming memikirkan sesuatu, matanya berbinar. Dia menyentuh tikus roh ruang waktu, dan berkata, "Anak kecil, maukah kamu mengikutiku dan pergi dari sini? Kalau begitu, apakah kamu tahu jalan keluarnya? Bisakah kamu membawa kami keluar?" Luming terus bertanya. Kicauan tikus roh ruang waktu itu mengangguk lagi. Luming sangat gembira dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa membawa kami keluar." Kicau. Tikus roh ruang waktu mengulurkan kaki kecilnya dan menunjuk ke satu arah. Luming sangat gembira, dan beberapa orang mengikuti arah tersebut ditunjuk oleh tikus roh ruang waktu, bergerak maju. Ksatria naga sejati tanpa kepala tidak pernah bergerak. Tak lama kemudian, beberapa orang meninggalkan arah istana. Dalam perjalanan, tikus roh ruang dan waktu sering memberikan arahan, dan semua orang mengikuti arahan tikus roh ruang dan waktu dan bergerak maju. Dengan cara ini, kami berjalan selama setengah hari. Setengah hari kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah, dan mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan area inti dan tiba di area dalam Shensu. Mereka benar-benar keluar dari area inti Shensu. Anak kecil, kamu luar biasa. Luming menyentuh tikus roh ruang waktu. Kicauan. Tikus roh ruang waktu itu menyipitkan matanya, meringkuk di tubuhnya yang gemuk, dan terlihat nyaman, gelembung di hidungnya terkadang besar dan terkadang kecil. Manis sekali. Mata Xian Yanqing sudah bersinar, menatap tikus roh ruang dan waktu, ingin bergegas ke arahnya dan memeluknya. Luming, tikus roh kecil ini jauh lebih dapat diandalkan daripada kura-kura kecilmu, kata Xian Yanqing. Apa? Gadis kecil, apa katamu? Bagaimana makhluk kecil ini bisa dibandingkan denganku? Kamu. Dandan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia melompat ke bahu Luming yang lain dan menatap Xian Yanqing. Dengan marah. Pada saat yang sama, berhati-hatilah. Perhatikan tikus roh ruang dan waktu, takut dia akan ditendang oleh tikus roh ruang dan waktu lagi. Bukan? Xian Yanqing cemberut, lalu menatap Luming dan berkata, "Luming, sudahkah kamu memberinya nama? Menurutku, lebih baik menyebutnya gelembung." Lucu sekali. Xian Yanqing mendekat dengan hati-hati dan menyentuh roh ruang waktu, Mouse. "Hei, Pao Pao, izinkan aku memelukmu." Xian Yanqing berbisik dengan sangat lembut. Kali ini, tikus roh ruang dan waktu tidak menolak dan membiarkan Xian Yanqing mendekat. Xian Yanqing pertama-tama mengelusnya beberapa kali, lalu memegang tikus ruang waktu di pelukannya, tampak bahagia. "Gelembung, itu cukup tepat," Luming berkata sambil tersenyum. Perhatian semua orang tertuju pada Pao Pao, yang membuat Dandan sangat marah. "Ayo kembali ke istana Nanshen. Mujue dan keluargamu harus melunasi hutang ini cepat atau lambat." Ekspresi dingin melintas di mata Luming. "Keluargamu hanya dapat mengirim orang untuk menangani mereka secara diam-diam. Di permukaan, mereka tidak akan pernah berani melakukan ini. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang muda dan berkuasa dari benua lain jika mereka mengetahuinya? Oleh karena itu, mereka dapat kembali ke istana Nanshen secara besar-besaran." Kurang dari 1 jam, mereka kembali ke istana Nanshen. Istana Nanshen menjadi lebih hidup, dengan orang-orang yang datang dan pergi. Para jenius muda dari 9 benua di bagian selatan benua Shensu semuanya telah tiba sejak lama, dan sekarang mereka semua telah menyelesaikan retret mereka dan berkeliaran di jalanan. Karena masih ada lebih dari 2 hari sebelum berangkat ke kota kuno Shensu untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tianshan, semua orang keluar jalan-jalan untuk bersantai. Tiba-tiba, seseorang berteriak di jalan, dan banyak orang berkumpul di satu arah. "Konferensi perjudian batu?" Semua orang tercengang. Luming menepi seseorang dan bertanya, hanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Fitur terbesar dari benua Shensu adalah Shensu, dan tambang kuno Shensu. Di tambang kuno Shensu, mampu memotong harta tak tertandingi membuat banyak orang bersemangat.
Namun, tidak semua tambang kuno Shensu dapat memotong harta karun, dan kemungkinannya sangat rendah. Dan kekuatan besar di Istana Nanshen akan mengambilnya sesekali. Ada banyak tambang kuno Shensu untuk manusia untuk memilih. Tentu saja, mereka harus membayar untuk batu mentahnya. Keluargamu. Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming. Dia, Xian Yanqing, dan Long Chen mengikuti kerumunan dan bergerak maju. Segera, semua orang sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun itu sangat besar. Saat ini, sudah ada alautan manusia di sekitar alun-alun. Di alun-alun, ada banyak rak. Di rak, ada potongan-potongan tambang kuno Shensu berwarna kuning. Jika dilihat secara kasar, ada ribuan keping. Ribuan keping mungkin tampak seperti banyak, tapi kenyataannya, itu bukan masalah besar untuk kekuatan besar. Apa? Berapa banyak orang yang dimiliki oleh kekuatan besar? Ada orang yang berkeliaran di sekitar Shensu setiap hari. Selama bertahun-tahun, adalah normal jika memiliki ribuan tambang kuno Shensu. Di salah satu sisi rak terdapat platform tinggi tempat beberapa ahli dari keluargamu sedang duduk, Mujue duduk di tengah. Sejujurnya, suasana hatinya sedang buruk selama periode ini. Karena insiden Lu Ming dan Long Chen, keluargamu kehilangan banyak majikan. Beberapa waktu lalu, dia dihukum oleh ayahnya dengan menghadap tembok. Itu hanya di beberapa hari terakhir dia dibebaskan. Hari ini saya akan menjadi tuan rumah pertemuan perjudian batu keluargamu. Bab 1220 izinkan saya memainkan beberapa permainan. HMPH, Lu Ming, Long Chen, kamu cukup beruntung untuk mati di inti Shensu. Jika tidak, aku akan menempatkanmu dalam dilema hidup dan mati. Juga, sayang sekali Xian Yanqing begitu cantik. Mujue berpikir dalam hati, melihat alun-alun. Ada semakin banyak orang, dan saya merasa waktunya hampir habis. Jadi saya berdiri, melihat sekeliling, dan mendengar suara di kejauhan. Hari ini, keluargamu saya mengadakan perjudian batu pertemuan, dan kami mengambil semua tambang kuno yang telah dikumpulkan keluargamu saya selama beberapa dekade. Pasti ada harta karun yang tiada tara di dalamnya. Jika Anda ingin berjudi pada batu, Anda dapat datang dan memilih dengan cermat, merasakan dengan hati-hati, dan kamu dapat mengambil 100.000 batu kasar yang kamu pilih. Mujue mengumumkan aturan perjudian batu. 100.000 batu kasar sungguh mahal. Beberapa orang terkesiap. Itu sangat mahal. Di masa lalu, keluarga lain mengadakan konferensi perjudian batu dan harganya tidak terlalu mahal. Itu terlalu mahal. Tidak terlalu mahal untuk membeli tambang kuno Shensu. Banyak orang mulai berbicara, tetapi untuk sementara, tidak ada yang muncul sama sekali. Faktanya, banyak orang mengetahui bahwa tambang kuno Shensu yang disediakan oleh keluarga besar ini telah disaring dengan cermat, dan tambang kuno Shensu yang mungkin berisi harta karun telah lama disaring. Apa yang bisa diambil sudah disaring, dan peluang menemukan harta karun tidak tinggi, terlalu mahal untuk menjual sepotong batu kasar seharga 100.000 yuan. Wajah Mujue berubah sedikit dingin dan dia berkata, biasanya ketika Anda membeli tambang kuno Shensu, Anda tidak dapat memilih dengan hati-hati dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi sekarang Anda bisa, dan saya jamin tambang kuno Shensu ini semuanya berkualitas tinggi. Saya dijamin kredibilitas keluargamu. Saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya juga. Setelah Mujue selesai berbicara, beberapa pria besar melangkah maju dan dengan cermat memilih di antara ribuan batu kasar. Setelah beberapa saat, beberapa pria besar menentukan pilihannya dan masing-masing membayar 100.000 batu kasar. Buka dan lihatlah, teriak seseorang. Bagus. Beberapa pria bertubuh besar mengangguk. Pada awalnya, dua orang besar membelah tambang kuno Shensu, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ketika orang besar ketiga membelah tambang kuno Shensu, cahaya pelangi keluar dari tambang kuno Shensu. Harta karun telah ditemukan, harta karun telah ditemukan. Kerumunan bersorak dan menatap dengan mata terbelalak. Pedang giok, ya Tuhan, sangat kuat, seru seseorang. Di tambang kuno Shensu yang dibelah oleh orang besar itu, sebenarnya ada pedang giok kecil, yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan esensinya telah hilang, selama itu disusun dan dibesarkan dengan benar, itu akan menjadi senjata ajaib yang menakutkan. Sepertinya ini adalah senjata spiritual seorang kaisar. Seru seseorang, membuat kerumunan orang menjadi heboh. Harta karun benar-benar telah dipotong. Mujue benar.
Kumpulan tambang kuno ini sungguh indah. Pedang giok ini bernilai setidaknya puluhan juta batu kasar, atau bahkan lebih. 100.000 batu kasar bisa menang ribuan batuan yuan, dapatkan untung besar. Melihat pedang giok, mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Haha. Pria besar itu dengan cepat menyingkirkan pedang gioknya dan pergi dari sini. Itu hanya 100.000 batu kasar. Cobalah. Jika Anda mendapatkannya, itu akan sepadan. Ya, cobalah. Saat ini, banyak orang yang tergerak. Mereka berjalan ke alun-alun dan mulai merasakan dengan hati-hati, lalu masing-masing menentukan pilihannya, tambang Shensu kuno. Tentu saja, untuk setiap bagian tambang kuno Shensu, harus dibayar 100.000 batu kasar. Tak lama kemudian, puluhan orang memilih lusinan tambang kuno. Senyuman muncul di bibir Mujue. Buka dan lihatlah, teriak seseorang. Mereka yang telah memilih tambang kuno tersebut langsung membuka semua tambang kuno tersebut. Sayangnya, di antara puluhan orang yang hadir, tidak ada yang memotong harta karun tersebut. Sungguh sial, buang-buang 100.000 batu kasar. Sial, orang lain bisa mengambilnya, bagaimana mungkin saya tidak bisa mengambilnya? Sial, lakukan lagi. Beberapa orang marah dan mengambil beberapa potong berturut-turut, tapi tidak mendapat apa-apa. Pria besar itu mungkin membosankan. Luming dan yang lainnya bercampur di antara kerumunan. Pada saat ini, Luming berkata sambil tersenyum tipis. Berkat Nian King, Long Chen keduanya mengangguk. Orang-orang besar pada awalnya kemungkinan besar bekerja sama dengan keluargamu untuk mengadakan pertunjukan yang membuat orang lain iri dan menjemput mereka. Hanya dalam beberapa detik, lusinan tambang kuno terjual dan jutaan batu mentah dibuat, semuanya gratis. Perlahan-lahan, semakin sedikit orang yang naik, namun masih ada orang yang naik untuk memilih dari waktu ke waktu, mencoba peruntungan, namun pada akhirnya mereka semua tidak menemukan apapun. Dandan, bisakah kamu merasakan harta karun di tambang kuno ini? Benarkah ada harta karun di ribuan tambang kuno ini? Luming mengirim pesan ke Dandan. Ya, tapi sangat sedikit. Hanya ada beberapa, dan ada juga yang bagus. Kalau mau, saya bisa memilihnya satu persatu, kata Dandan. Tentu saja aku menginginkannya. Bukankah bodoh jika kamu tidak menginginkan harta karun itu? Selain itu milik keluargamu. Luming tersenyum, lalu melangkah keluar dan memasuki alun-alun. Mujue sedang duduk malas di kursi, memikirkan tentang bagaimana memamerkan kekuatannya dalam pemilihan murid Sekte Tianshan kali ini, bagaimana menjadi disukai oleh Sekte Tianshan, memasuki Sekte Yuanlu Tianshan untuk berlatih, dan kemudian terbang ke 9 surga dan menerobos seni bela diri kaisar, atau bahkan orang suci. Melihat ke bawah ke gunung dan sungai, dan sedang memikirkan keindahannya, ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke alun-alun. Pupil Mujue tiba-tiba melebar, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melompat dari kursi. Luming, apakah kamu masih hidup? Bagaimana mungkin? Mujue berteriak tidak percaya. Dia benar-benar luar biasa, bukankah Luming memasuki inti Shensu? Terlebih lagi, setelah memasuki inti Shensu selama lebih dari setengah bulan, bahkan seorang kaisar pun akan mati dan tidak bisa keluar. Sekarang, Luming benar-benar muncul di hadapannya dengan kesombongan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kemudian, dia melihat sekeliling, dan benar saja, dia menemukan Xie Nianqing dan Long Chen di tengah kerumunan, yang membuatnya semakin terkejut. Apa? Tuan Mu, apa anehnya aku masih hidup? Luming bertanya sambil mencibir. Tidak ada apa-apa? Setelah beberapa saat, Mujue menjadi tenang, wajahnya sangat muram. Sial, kenapa orang-orang ini belum mati? Sial, aku harus mencari kesempatan untuk membunuh mereka, jika tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Mujue berpikir dalam hati, dengan kekuatan pembunuh yang sangat kuat. Maksud, saya di sini untuk bertaruh. Tuanmu tidak akan menyambut saya, kan? Luming bertanya sambil setengah tersenyum. Keluargamuku terbuka untuk bisnis. Siapapun yang ingin datang dan berjudi batu dapat melakukannya. Silakan pilih, kata Mujue. Setelah mengatakan itu, dia duduk di kursi lagi, wajahnya muram, dan dia merencanakan konspirasi dalam pikirannya. Luming tersenyum dan berjalan-jalan di antara banyak tambang kuno Shensu.
Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke sebuah tambang kuno secara acak dan berkata, itu dia. Mengambil tambang kuno Shensu, Lu Ming membayar 100.000 batu mentah. Buka dan lihatlah, teriak seseorang. Oke, kalau begitu aku akan membukanya dan melihatnya. Lu Ming tersenyum, menggunakan energi aslinya seperti pisau, dia memotong tambang kuno Shensu menjadi dua. Tiba-tiba, cahaya keemasan memenuhi udara dari tambang kuno Shensu. Harta karun telah ditemukan, harta karun lainnya telah ditemukan, seru seseorang. Mujue tiba-tiba berdiri dari kursinya, matanya membelalak, karena Lu Ming sebenarnya memilih tambang kuno di Shensu yang berisi harta karun. Banyak orang menatap, ingin melihat harta karun apa itu. Roh Kaisar Bumi sebenarnya adalah roh Kaisar Bumi. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.